Selamat pagi. Berapa banyak kita siap memuji menyembah Tuhan hari ini. Lambaikan tangan saudara, semua saudara yang ada di rumah-rumah. Saya percaya kita rindu hari ini mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan sama-sama memulai dengan mendengarkan pengumuman. Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat pukul 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Ibadah Youth MCC diadakan secara onsite bertempat di Mall GTC setiap hari Sabtu jam 6:30 malam dan secara online melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Silas Papare. Gembala dan seluruh jemaat GBMCC mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Mari dengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Shalom semua, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa.
Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kami mau terus memuji, kami terus mau menyembah Tuhan dalam hidup kami. Bapak, satu hal yang kami tahu, Engkau Tuhan yang bisa kami percayai dalam hidup kami. Di tengah situasi, kondisi yang terjadi, dunia menawarkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Tetapi kami anak-anak Tuhan, kami mau memilih untuk percaya kepada Tuhan. Sebab kasih-Mu, kuasa-Mu, kebaikan-Mu itu besar atas kami. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
berserah, ku berserah di dalam kekuatan. Sekali lagi katakan, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan. Hatimu di hadapan Tuhan pagi ini. Angkat hatimu bagi Dia. Percayalah apa yang terjadi atas kami Tuhan. Dengan segenap hati percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanku. Mari sekali lagi saudara sendiri angkat pujian ini, katakan, ku percaya. Ku percaya. Dimanapun engkau berada, katakan, ku percaya. Yes, Lord.
Angkat dua tanganmu, katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Bersama-sama katakan haleluya. Sorakan haleluya. Bersama-sama sekali lagi angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Masing-masing pribadi lepas pribadi, bangun hubungan dengan Tuhan hari ini. Ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bersama-Mu Bapa. Untuk kemuliaan-Mu, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan bersama-Mu Bapa. Jadikanku bencana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk Tuhan, ini hidup kami, pakai kami, jadikan kami alat kemuliaan-Mu ya Aba. Kami ada pagi ini di tempat ini, di tengah semua situasi yang sedang mengkhawatirkan. Satu perkara yang kami tahu, Engkau pemelihara hidup kami. Dan karena itu pagi ini kami serahkan kekhawatiran kami ke dalam tangan Bapa. Tuhan, berbicara buat kami, urapi hamba-Mu ya Aba. Biar pakai menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Biar hadirat-Mu, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Oh rabataka rabasika taka rabala bala 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 bala. Ida bataka rabala bala 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 bala. Oh dabara bala 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 bala. Sika dabara bala 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 bala. Ida bara bala bala bala. Tuhan,
dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara tetap berdiri. Pagi ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Silas. Saya percaya pasti ada pesan Tuhan buat kita semua. Karena itu mari siapkan hati kita untuk menerima pesan Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, angkat tangan, ku serahkan padamu. Bukan bersamamu, jadikanku bejanamu untuk kemuliaan, untuk kemuliaan-Mu. Sekali lagi, untuk kemuliaan-Mu. Berikan saudara-saudara yang meriah bagi Dia. Haleluya. Ini yang menjadi doa dan kerinduan kami di hadapan pada hari ini, Tuhan. Kami mau mengiring Engkau, kami mau setia. Kami mau menaruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya di dalam Engkau, Tuhan, kami akan mengalami kekuatan, kami akan mengalami pertolongan, dan kami percaya ketika kami menaruh hidup kami di dalam tangan-Mu, Tuhan, maka seluruh rencana-Mu digenapi dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar semua yang kami lakukan, pujian, pengagungan dan penyembahan kami boleh naik ke hadapan hadirat-Mu hari ini, menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Dan kami percaya hari ini juga Tuhan akan berbicara kepada kami umat-Umat-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Hati kami yang tertutup dibuka dalam nama Yesus. Hati kami yang keras dilembutkan dalam nama Yesus. Pengertian kami yang tertutup dibuka dalam nama Yesus. Sehingga setiap kebenaran-Mu akan menjadi bagian kami, mengubahkan, membentuk hidup kami, untuk kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ini masih sebelah sini aja nih. Shalom. Nah, puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Dan rasanya lama sekali baru saya. Karena pandemi ini saudara, kita tidak berjumpa. Nah, hari ini saya akan mengajak kita membuka firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-57. Saya akan berbicara tentang simpatisan atau murid, ya. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayat 62. Lukas 9 ayat 57 sampai ayat 62. Kita baca bergantian, ya. Saya baca 57, saudara baca ayat 58 sampai ayat 62. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." 58. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." 60. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Puji Tuhan, sampai sedemikian jauh pembacaan kita hari ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa hari ini saya akan berbicara tentang pengikut atau simpatisan.
Nah, seorang teolog Kristen pernah mengucapkan satu statement yang ini mengandung kebenaran. Dia berkata, salah satu kesalahan terbesar gereja adalah ketika gereja membawa orang untuk datang ke gereja, tetapi tidak membawa orang kepada Kristus. Sekali lagi, kesalahan terbesar gereja di akhir zaman ini adalah ada banyak gereja yang membawa orang untuk datang ke gereja, hadir di gereja, tetapi mereka tidak membawa orang untuk datang kepada Kristus. Dan akibatnya saudara, orang datang, orang pergi ke gereja hanya untuk mencari gereja itu sendiri. Orang datang sebagai simpatisan saja. Orang datang ke gereja itu tanpa komitmen. Akhirnya saudara, lahirlah kekristenan yang begitu gampang meninggalkan gereja. Dan tentunya kalau orang begitu mudahnya meninggalkan gereja, pasti orang tersebut begitu mudah juga meninggalkan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, tapi seorang pengikut Kristus, seorang murid, saya percaya dia adalah orang yang setia. Amin. Pengiringan kita, keputusan kita untuk menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus, itu dimulai dari baptisan sebetulnya. Kita membuat komitmen, ikrar di hadapan Tuhan untuk kita setia sampai pada akhirnya, saudara. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami ini, karena saya tahu bahwa situasi hari-hari ini, saya tadi mendengar, kebetulan sebelum datang ke tempat ini kami beribadah dulu. Seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di gereja kami, dia berkata, situasi saat ini sebetulnya ada banyak orang memandangnya sebagai satu wabah atau corona yang begitu ganas. Tapi di satu sisi situasi ini sebetulnya adalah merupakan ujian bagi saudara dan saya untuk membuktikan kesetiaan saudara, pengiringan saudara kepada Tuhan. Karena saudara, kalau situasi semua aman, baik, itu tidak ada masalah sebetulnya. Tapi justru di tengah tantangan situasi yang sulit ini, disitulah membuktikan kesetiaan dan iman saudara di hadapan Tuhan. Apakah saudara tetap setia kepada Tuhan saat situasi tidak seperti yang saudara harapkan? Dan itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata dari tempat ini, seorang murid adalah seorang yang mau diajar. Amin. Kalau kita mau pergi sekolah, kita yang mau ajar guru atau kita yang mau diajar, saudara? Halo? Kita mau diajar, kan? Betul tidak? Seorang murid, cirinya itu adalah dia mau diajar. Ciri yang kedua, seorang murid itu mau belajar. Mau diajar dan mau belajar, saudara. Yang ketiga ini ditambahkan oleh seorang hamba Tuhan beberapa minggu yang lalu, dia kata, seorang murid itu tidak boleh kurang ajar, katanya. Murid itu boleh ciri seorang murid adalah mau belajar, mau diajar, dan murid juga itu harus tidak boleh kurang ajar, katanya, ya, supaya dia bisa pintar. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, bacaan kita tadi itu menarik sebetulnya. Satu situasi di mana Yesus sementara berjalan berkeliling, dan ini kemungkinan ada di Kapernaum. Kalau kita baca di yang sejajar dengan ayat ini di Matius, itu kemungkinan ada di Kapernaum dan di pinggir danau, saudara. Nah, situasi ini adalah situasi yang menarik buat saya. Karena apa? Ada 3 orang yang menyatakan diri untuk mengikut Yesus. Dan kalau saudara membaca di bacaan kita tadi tidak jelas siapa orangnya, tapi kalau saudara membaca di Matius, saudara akan menjumpai bahwa yang mau menyatakan diri menjadi murid itu adalah seorang ahli Taurat, ya, seorang ahli Taurat, dan kemungkinan 3-tiganya ahli Taurat. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, menjadi seorang murid atau mengikut seseorang itu akan mengubah pola hidup kita, saudara.
mengubah perilaku kita, mengubah gaya hidup kita. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, ketika seorang menyatakan diri untuk mengikut Yesus, harga yang utama yang Anda harus pikirkan adalah Anda harus belajar mengubah pola pikirmu, mengubah perilakumu, dan mengubah gaya hidup saudara. Kenapa? Itulah yang merupakan identitas kita. Kalau zaman dulu saudara, sebagaimana gurunya, itulah muridnya. Jadi itu di mentoring betul itu. Orang yang mau menyatakan diri menjadi murid itu, dia akan kurang lebih sama seperti gurunya. Nah, konsep ini juga saudara berlaku di dalam kehidupan kita saat ini. Ketika kita menyatakan diri untuk menjadi seorang murid, kita harus menjadi murid Yesus. Amin. Dan otomatis pola pikir kita, cara hidup kita, gaya hidup kita tentunya harus seperti yang Alkitab katakan. Karena Alkitab adalah merupakan pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang murid. Dan tentunya menyatakan diri untuk menjadi seorang murid itu disertai dengan syarat dan tuntutan, saudara. Ada aturan mainnya, ada syaratnya, ada kewajiban, ada kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang pengikut Kristus. Nah, itulah yang saya mau ajak kita pahami pada hari ini, supaya saudara bisa mengidentifikasi hidupmu. Apakah Anda seorang simpatisan atau seorang pengikut? Apakah Anda murid atau Anda hanya ikut-ikutan? Di sini kita bisa lihat. Karena apa saudara? Dalam perjalanan kehidupan kita, kita akan menjumpai kekecewaan, kita akan menjumpai tantangan yang tentunya tidak sedikit. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-57, 58. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Lalu Yesus berkata kepada, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ini agak aneh, seperti tidak nyambung jawaban Yesus, kan? Betul tidak? Seseorang berkata, "Aku akan mengikut engkau." Dan kalau kita membaca seperti yang kata-kata tadi, ini seorang ahli Taurat. Dan Anda jangan meragukan kesetiaan, keseriusan, dan kesungguhan hati seorang ahli Taurat. Mereka itu sangat jempolan. Kalau berkata A, A. Kalau B, B. Mereka berkomitmen dan sangat serius ketika menyatakan diri untuk menjadi seorang murid. Mereka sangat bertekun. Tapi saudara, kenapa Yesus seolah-olah tidak menerima keinginan daripada orang ini? Apa motivasi orang ini, saudara? Dan itulah yang poin pertama yang saya mau katakan kepada kita. Ketika kita memutuskan untuk menjadi pengiring Yesus, menjadi murid Yesus, kita harus pertama memiliki motivasi yang benar. Sama-sama katakan, motivasi yang benar. Motivasi yang benar. Nah, di sini saudara, kita menjumpai Yesus seolah-olah berkata kepada orang ini. Orang ini berkata, "Saya mau ikut kau Tuhan." Lalu Yesus bilang, "Serigala mempunyai liang, burung di udara mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak." Sebetulnya saudara, Yesus seolah-olah mau mengatakan, "Kamu siap tidak terima konsekuensi pengiringanmu kepada saya? Saya tidak punya rumah. Serigala itu punya lubang, binatang itu punya lubang, burung di udara punya sarang. Tapi saya tidak punya tempat untuk meletakkan kepala." Yesus sebetulnya ingin memberitahukan kepada orang yang menyatakan diri untuk menjadi pengikut ini, apa motivasimu? Karena saudaraku yang kasih Tuhan, rupanya Yesus tahu apa motif dibalik keinginan kerinduan orang ini untuk menjadi pengikut Yesus, menjadi murid. Orang ini tahu bahwa Yesus itu sudah terkenal dan sangat luar biasa di daerah itu. Dan kemungkinan, ada penafsir yang mengatakan, kemungkinan orang ini mau menyatakan diri menjadi murid dengan motif ekonomi. Ada juga yang menafsir motifnya kepopuleran. Ada juga motifnya
Ditafsirkan dia ingin mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Yesus. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, keinginan orang ini dijawab oleh Yesus dengan satu statement yang membuat orang ini sebetulnya berpikir. Ternyata apa yang dia ingini, motif dibalik kerinduan dia menjadi murid Yesus itu kelihatan di sini, saudara. Yesus memberitahukan kepada dia, ada konsekuensi daripada keputusan untuk menjadi pengiring Yesus. Dan Yesus sebetulnya ingin mengetahui motif daripada orang ini. Apa tujuannya? Ada apa di balik keinginannya untuk menjadi murid ini, saudara? Dan pertanyaannya buat kita pada pagi hari ini adalah, mengapa kita mengiring Yesus? Apa motivasi kita? Mengapa Anda memuji menyembah Tuhan di tempat ini? Mengapa Anda berkorban? Mengapa Anda memberi? Itu yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Apa motivasi kita dalam mengiring Tuhan? Karena ada banyak orang di dunia hari-hari ini, saya percaya tidak ada tempat ini, mengiring Tuhan dengan tujuan supaya dia diberkati, supaya dia sehat, supaya dia dalam perlindungan, supaya dia mengalami semua yang baik-baik. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai pengiring Tuhan, ketika saudara membaca di dalam Matius tentang dua macam dasar kan, membangun di atas batu dan membangun di atas pasir, membangun di atas benar, membangun di atas yang salah, itu tetap akan menghadapi apa, saudara? Badai dan banjir yang sama. Amin. Tidak ada yang terkecuali Anda mau membangun di atas dasar apapun, tantangan akan terus datang. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara bertahan atau tidak? Dan itu ditentukan oleh motivasi saudara dalam mengiring Tuhan. Saya percaya di tempat ini adalah orang-orang yang datang rindu mengalami Tuhan dan rindu lebih dekat kepada Tuhan. Itu motivasi kita. Kita mengasihi Tuhan. Karena kalau tidak, saudara, Anda salah jalan. Anda bisa meninggalkan Tuhan karena tantangan tetap ada, saudara. Jangan berpikir bahwa mengiring Yesus itu berarti COVID ini kita tidak kena. Tidak, saudara. Situasi ini kita tidak mempan, saudara. Tidak. Kalau saudara memperhatikan tokoh-tokoh Alkitab, Yudas, Ananias dan Safira, dan murid-murid yang lain mundur. Kenapa? Kenapa mereka mundur di tengah jalan? Karena motif, saudara. Nah, itulah yang ingin Yesus beritahu kepada ahli Taurat ini. Waktu dia menyatakan, saya mau mengiring engkau kemanapun engkau pergi. Yesus memberitahukan konsekuensinya, supaya kelihatan motivasi orang ini mengiring Tuhan. Dan saya percaya di tempat ini, hari ini kita memperbarui komitmen kita, motivasi kita di hadapan Tuhan, bahwa saya datang ke tempat ini untuk beribadah karena saya mengasihi Tuhan. Amin. Karena saya sudah mengalami Tuhan. Saya rindu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika kita datang dengan motivasi yang benar, apapun yang terjadi, kita akan tetap berkata, Tuhan terima kasih. Karena aku tahu tidak pernah ada yang kebetulan dalam hidupmu. Amin. Sekalipun mungkin saya harus melewati lembah kekelaman, saya tahu Tuhan ada menyertai saya. Sekalipun saya melewati tantangan dalam kehidupan, tantangan ekonomi, tantangan keluarga, apapun itu, saya tetap percaya ada penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Itu yang benar, saudara. Motivasi kita benar, sehingga kita tidak akan terganggu, kita tidak akan menjadi simpatisan, kita tidak akan menjadi orang Kristen yang gampangan ketika kita menghadapi tantangan, saudara. Motivasi kita harus benar di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, ayat 59 sampai 60. Dia berkata, lalu berkata seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu, mau menguburkan bapakku. Tapi Yesus berkata kepada, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Saya berusaha mencari kenapa sampai Yesus menjawab demikian. Tapi saudaraku yang kekasihan Tuhan, kita belajar bahwa sebetulnya Yesus ingin memberitahukan, mengajarkan kepada orang ini arti prioritas. Yesus berkata, mari ikut aku. Yesus tidak menolak orang ini
orang ini juga tidak menolak, tapi dia berkata begini, izinkan saya pamit dulu. Salah orang ini? Sebetulnya tidak salah, saudara. Tapi kenapa Yesus melarang orang ini untuk pamitan kepada orang tuanya? Yesus orang Yahudi, dia tahu aturan. Dia bukan orang tidak tahu aturan Yahudi. Dia seorang guru yang tentunya memahami seluk-beluk hukum Taurat. Saya juga mau memberitahukan kepada kita bahwa mengiringi Tuhan bukan berarti kita menentang orang tua kita. Ya, ada banyak kontroversi mengenai ayat ini. Sampai satu saat saya temukan bahwa ternyata di budaya Yahudi itu, saudara, ada dua macam penguburan. Ketika orang meninggal, orang itu akan ditaruh di satu tempat sampai selama 2 tahun. Dan katanya pada saat orang itu meninggal di lingkungan Yahudi itu, di lingkungannya itu yang akan mengurus jenazah orang. Jadi anaknya, keluarganya itu disuruh berdiam diri. Jadi semua diurus tetangganya, pokoknya lingkungannya di tempat ini sampai selesai. Lalu orang ini diletakkan di satu tempat sampai semua dagingnya keluar, sisa tulang-tulangnya, lalu dikumpulkan. Itu 2 tahun kemudian. Nah, itu baru saatnya keluarga mengurus tulang-tulang itu, menaruh di kotak. Nah, itu pola penguburan orang Yahudi. Sehingga saudaraku yang kasih Tuhan, kita bisa memahami bahwa Yesus sebetulnya melarang. Yesus mau bilang begini, kamu kan kau yang urus itu keluargamu, ya kan? Ikut saja saya dulu. Saya tahu aturan. Itu bukan kau yang urus. Keluarga dia semua urus. Kamu hanya berdiam diri. Itu cuma alasan sebetulnya. Makanya sebetulnya Yesus ingin mengajarkan arti prioritas di sini, saudaraku. Yesus tidak sementara melarang mengurus orang tua. Yesus tahu hukum Taurat, menghormati orang tua, mengurus orang tua. Tapi Yesus sementara mengajarkan arti prioritas di dalam kehidupan orang ini. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, apa maksudnya bagi kita saat ini? Nah, kita penting memahami apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita, dalam mengiring Tuhan. Di hari-hari ini, saudara, ada banyak orang memprioritaskan hal-hal yang lain daripada Tuhan. Tuhan mau dan Tuhan berkata, utamakanlah aku, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Di dunia modern ini, saudara, terkadang kita melakukan berhala tidak seperti yang dilakukan oleh Israel. Orang Israel menyembah patung dan menyembah yang lain. Tetapi berhala modern adalah ketika kita menomorduakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita menaruh Tuhan itu sejajar dengan apa yang menjadi tujuan utama hidup kita. Dan itu berhala, saudara. Karena apapun yang lebih utama daripada Tuhan, itu merupakan kecemburuan daripada Tuhan. Dan ketika kita menaruh itu sejajar dengan Tuhan, ketika kita menaruh pekerjaan kita, uang dan hal-hal yang lain jadi prioritas dalam kehidupan kita, itu merupakan hal yang mendukacitakan Tuhan. Sebetulnya Tuhan tidak melarang orang ini untuk mengurus orang tuanya. Tapi sebetulnya Tuhan ingin mengajar orang ini akan arti pentingnya prioritas dalam pengiringan kepada Tuhan. Dia harus belajar memprioritaskan, mengutamakan Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang menjadi prioritas hidupmu itu akan menentukan hidupmu sebetulnya. Kelihatan orang yang memprioritaskan pekerjaannya, dia akan mengabaikan yang lain, dia akan mengabaikan keluarganya, dia akan mengabaikan ibadah. Dia hanya mengutamakan pekerjaannya. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau orang yang mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, dia akan menomorsatukan Tuhan. Dia akan menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidupnya. Sekalipun mungkin ada hal yang penting di luar sana. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu kepada saudara, ketika kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan mengurus hal yang lain.
Alkitab berkatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu sebabnya saudaraku yang kekasihan Tuhan, mari kita menintrospeksi kehidupan kita. Apa yang menjadi prioritas hidup kita dalam mengiring Tuhan? Kalau kita salah memprioritaskan hidup ini, mari kita kembali memprioritaskan Tuhan. Karena Tuhan sementara berbicara kepada kita hari ini. Hal yang ketiga, yang terakhir, Yesus sementara mempertanyakan komitmen orang ini. Dan seorang lain berkata, aku akan mengikut engkau, tapi izinkan aku pamitan dulu. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak tapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Orang yang ketiga tidak ditolak, tapi tidak juga dipersilahkan. Orang ketiga ini bersedia, saya mau jadi muridmu. Tapi saudara, dia mengajukan syarat. Bersyarat. Dia minta izin untuk pamit. Dia mohon doa restu kepada orang tuanya. Tapi Yesus menjawab, setiap orang yang siap membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak. Ada yang salah? Kan wajar toh, dia pamitan kepada orang tuanya, nanti orang tuanya masukkan DPO, daftar pencarian orang, laporkan ke polisi, kan bisa jadi seperti itu saudara. Dia perlu dong pamitan. Apakah Yesus melarang orang ini pamitan? Sebetulnya tidak. Yesus memahami arti pentingnya pamitan kepada orang tua, karena dia pernah jadi anak. Nah, memang ini gaya bahasa yang sulit sebetulnya, sulit dipahami. Tapi sebetulnya Yesus tahu bahwa orang ini tidak sepenuh hati. Dia tidak punya komitmen. Dia mengajukan keinginannya dengan bersyarat, kalau saya mengikut engkau, izinkan saya melakukan ini. Dengan kata lain, kalau dibawa ke saat ini, pengiringan orang tersebut adalah mengajukan syarat. Kalau saya boleh melakukan ini, saya boleh jadi Kristen, saya boleh menjadi anggota gereja, yang penting saya masih bisa melakukan ini, saya masih bisa melakukan. Saudaraku yang kasih Tuhan, seorang yang mengajukan diri untuk menjadi seorang murid Kristus, memproklamirkan menjadi seorang murid yang berkomitmen, adalah orang yang bersedia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Dia akan berkomitmen saudara. Dia tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang lain. Sebetulnya pikiran orang ini bercabang. Dia tidak sungguh hati sebetulnya. Itu inti sebetulnya yang Tuhan mau beritahu kepada mereka dan kepada kita hari ini. Orang ini tidak salah, tapi Tuhan tahu bahwa orang ini punya hati yang bercabang, tidak sungguh-sungguh. Dia setengah hati, dia tidak punya komitmen penuh untuk menjadi seorang murid. Nah, itu sebabnya Yesus memberikan jawaban yang demikian. Dengan kata lain, Yesus mau mengajar bahwa ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang murid, kita harus punya komitmen. Komitmen yang serius saudara. Karena dalam mengiring Tuhan itu tidak bisa panas-panas tai ayam. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh suam-suam. Enggak. Kalau kamu mau dingin, dingin sekalian. Kalau mau panas, panas sekalian, kata firman Tuhan. Kalau mau ikut, ikut sekalian, totalitas. Enggak boleh setengah-setengah. Dalam mengiring Tuhan kita perlu komitmen untuk mengiring Tuhan. Karena kalau tidak saudara, Anda akan berhenti di tengah jalan. Karena di dalam perjalanan itu ada banyak tantangan. Coba lihat perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Orang-orang yang tidak berkomitmen berguguran di tengah jalan. Itu sebabnya saudaraku, tidak salah kalau Alkitab berkata banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Anda di pihak yang mana? Hanya sekedar terpanggil ataukah Anda orang yang terpilih? Itu ditentukan komitmen saudara. Karena dalam perjalanan iman kita akan melewati, lagu berkata, walau lewati lembah, kita akan melewati lembah saudara. Kita akan melewati peperangan, pergumulan. Tapi mari kita belajar hari ini. Kita memperbaharui pengiringan kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi motivasi saudara dalam mengiring Tuhan? Mengapa saudara melayani? Mengapa saudara ada di tempat ini?
Mengapa saudara memberi? Mengapa saudara melayani Tuhan? Tanya itu kepada diri saudara. Apa motivasinya? Kalau ada motivasi yang salah, kalau engkau, saya mau melayani Tuhan supaya saya diberkati, saya ini dan itu motivasi yang salah, saudara. Mari kita melayani, melakukan semuanya karena kita berkata, aku mengasihi engkau. Apa yang menjadi prioritasmu dalam mengiring Tuhan? Dan mari kita memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan hari ini. Kita mau berkata, Tuhan, aku mau mengiring engkau seumur hidupku. Karena banyak orang Kristen yang gagal di tengah jalan karena kehilangan komitmen. Mereka tidak setia sampai akhir. Mereka berhenti di tengah jalan karena mereka tidak berkomitmen untuk mengiring Tuhan. Tapi saya percaya di tempat ini adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengiring dan melayani Tuhan sampai akhir hidup. Amin. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Mari kita tetap menjaga motivasi kita, menjaga prioritas kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kita berkomitmen di hadapan Tuhan bahwa saya mau setia Tuhan. Aku tidak mau berhenti di tengah jalan. Aku mau setia sampai kepada akhirnya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana. Amin Tuhan. Kehendakku ku serahkan padamu, harapan bersamamu, jadikan untuk kemuliaan. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Mengiringku seumur hidupku, masuk
komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan, haleluya, harapanku. Terima kasih Tuhan. Bersamamu jadikanku. Haleluya. Untuk haleluya. Yes. Hidupku jauh mungkin. Firman Tuhan sudah selesai diberitakan. Mari Bapak Ibu Saudara, di tengah semua situasi yang sedang terjadi, seperti yang tadi dikatakan oleh hambanya, justru kita sedang melihat Tuhan sedang menguji kita. Keadaan ini menjadi sarana untuk menguji kita, apakah kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, atau mata kita tertuju kepada tantangan, keadaan, karena hanya yang kita inginkan yaitu keadaan yang nyaman dalam hidup ini. Tapi saya percaya kita yang ada di tempat ini, saudara yang sedang mengikuti ibadah ini, orang-orang yang mau pilih untuk jadi orang yang setia dengan Tuhan. Karena beberapa banyak saudara yang hari ini ingin perbaharui kembali kesetiaanmu, prioritasmu, keputusanmu untuk menjadi muridnya Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari berhubungan secara pribadi. Apa yang engkau ingin bilang buat Tuhan pagi ini, sebagai sebuah pernyataan kepadanya, bahwa ini aku, ini hatiku, ini hidupku. Kami berikan hidup kami buat Engkau tanpa sisa. Kami persembahkan hidup kami bagimu ya Aba. Kalau pagi ini Engkau mengingatkan kami, Engkau menegur kami, ampuni kami ya Aba. Berapa banyak saudara yang pagi ini mau bersama dengan saya berkata, saya mau jadi orang-orang yang militan dengan Tuhan. Ini hidup kami ya Aba. Kami bersyukur buat suaramu yang kami dengar hari ini. Kami tahu keadaan tidak menjadi baik karena kami sedang ada di akhir zaman. Keadaan akan menjadi tambah sukar. Tapi satu perkara, iman kami di atas segalanya. Dan karena itulah yang akan membawa kami terus berjalan maju, ikut Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, bergantung berharap kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati setiap anak-anakmu ya Aba. Aba mau berdoa, kami serahkan Tuhan semua hal yang sedang kami bangun dalam hidup ini.
Kami percaya Tuhan yang menyertai, menopang segala sesuatu itu. Itu sebabnya kami akan lihat kebaikan Tuhan nyata bagi kami. Kami akan lihat pemeliharaan Tuhan nyata atas kami. Kami akan lihat bukti mujizat Tuhan nyata atas kami. Kami mengakui kalau belum waktunya, kalau kami belum selesai di bumi ini, apapun tidak akan bisa mengambil nyawa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu berkati setiap anak-anak-Mu ya Allah. Kami berdoa berkati hamba-Mu Mas Silas dalam pengembalaan, dalam keluarga, dalam semua hal yang dikerjakan. Kami berdoa minta kekuatan Tuhan menopang hamba-Mu ya Allah, sehingga apa yang dikerjakan, yang dilakukan, Tuhan yang buat itu berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan berkati setiap anak-anak-Mu ya Allah. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, apapun yang sedang dilakukan, dikerjakan, usaha, Tuhan menyertai dan Tuhan buat itu berhasil di tengah semua situasi-situasi yang mungkin tidak menguntungkan. Kami akan lihat keuntungan itu terjadi nyata atas kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk bagi saudara. Mari saatnya kita akan diberi kesempatan untuk menabur pada hari ini, dan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih buat pesan Tuhan hari ini bagi setiap kami. Saatnya Tuhan, kami akan memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami rindu, kami memberi karena kami percaya Tuhan Kau sudah memberkati kami luar biasa. Dan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sambil saudara memberi, kita akan mendengarkan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampai yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan perantaraan Roh-Mu yang kudus,
tak henti-hentinya kami datang. Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Kami mau berkomitmen untuk memprioritaskan Engkau dalam hidup kami. Kami juga bersahati berdoa buat Bapak-Bapak rohani kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Nyotra Harjo dan keempat wakilnya. Kami percaya bukan karena kebetulan Engkau telah pilih dan tetapkan buat Bapak-Bapak rohani kami, juga Bapak Pendeta Ishak Moses di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak jiwa yang akan dimenangkan untuk Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati keluarga mereka masing-masing Tuhan. Engkau berkati pelayanan mereka. Kami percaya Tuhan, dimanapun Engkau suruh mereka pergi untuk memberitakan Injil, kami percaya ada banyak jiwa yang akan dimenangkan. Kami juga berdoa buat gereja di tempat ini Tuhan, buat jemaat di tempat ini. Begitupun juga yang mengikuti Zoom dari rumah Tuhan. Engkau berkati, urapi mereka. Apapun usaha pekerjaan mereka, Engkau buat berhasil ya Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa. Kami juga berdiri buat bangsa kami Indonesia, buat kota kami Makassar. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri dan para pejabat pemerintah di bangsa kami Tuhan. Berkati Tuhan, berikan hikmat dalam menghadapi pandemi 19 dan krisis ekonomi Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa, karena Engkau yang memegang kendali. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Sertai kami dalam minggu yang kami akan lewati Tuhan. Tolong kami Bapa, kuatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sempurnakan doa kami. Angkat dua tangan kita, arahkan hati buat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha, pekerjaan. Dibuat Tuhan berhasil. Engkau naik, engkau jadi kepala, engkau jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampaikan kiri kanan salam miracle.